Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan penyelesaian soal untuk nomor 1 bagian D, E, I, J, lalu nomor 2 itu yang bagian A dan bagian E, nomor 3 bagian A, AB dan GH, nomor 4 dan nomor 5. Sekarang kita akan bahas yang bagian D dulu. Pertama-tama, anak-anak buat garis bilangan yang sama panjang. Karena penjemputnya 8, kita buat sampai 8 titik ya. Maka kita buat 1/8, 2/8 hingga 8/8. Yang pernah Ibu sampaikan 8/8 sama dengan 1. Maka 1/8 dibulatkan menjadi 0. Kenapa? Karena 1 itu tidak dekat dengan 8/8 ya. Tidak dekat dengan hasilnya 1, tapi lebih dekat dengan 0. Ibu akan jelaskan trik pengerjaan cepat. Kita lihat 9/10. Pembilangnya 9, dekat dengan angka 10 ya. Makanya dekat dengan 10/10 atau sama dengan 1. Maka 9/10 jika dibulatkan dia menjadi 1. Untuk bagian I kita langsung menggunakan trik cepat. Di situ ada soal 4, 8/10. Pembilangnya 8, penyebutnya 10. Maka dari rentang 1 ke 10, angka 8 itu lebih dekat dengan 10 ya. Karena lebih dekat dengan 10 dan 10/10 artinya sama dengan 1, maka 8/10 jika dibulatkan menjadi 1. Nah, pada soal yang I, 8/10 jika dibulatkan adalah 5. Kenapa? Karena 8/10 tadi kita sudah bulatkan menjadi 1, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jawabannya 5. Baik, untuk yang bagian J, 51/15 jika dibulatkan menjadi pembilangnya 1, penyebutnya 15. Karena 1 lebih dekat dengan 0 ya, jauh kan dia daripada 15 ya. Maka 1/15 itu kita bulatkan menjadi 0. Karena 1 tadi penyebutnya atau pembilangnya dekat dengan 0. Maka 5 ditambah 0 sama dengan 5. Atau 1/15 kita bulatkan menjadi 5. 0-nya dari mana Bu? 0-nya itu adalah tadi 1/15-nya ya. Baik, sekarang Ibu mau jelaskan yang nomor 2. Di sini ada 2 pertanyaan dari soal 0,92. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi, sekarang Ibu mau bertanya dulu, satuan dari angka 0,92 adalah di mana letaknya? Betul, letaknya adalah di 0. Maka kita harus bulatkan nih. Apakah si angka ini, angka 0,92 ini menjadi 1 atau menjadi 0? Maksudnya kita bisa bulatkan bulat ke atas atau bulat ke bawah begitu ya. Kalau bulat ke bawah berarti nilainya 0, bulat ke atas artinya nilainya 1. Maka untuk menjawab soal tersebut kita lihat angka di belakang koma atau di belakang 0, di situ ada angka 9. Nah, clue dari pembulatan adalah kita lihat angka yang apabila 5 ke atas atau 5, 6, 7 dan sebagainya maka dia akan bulat ke atas. Namun apabila angkanya di bawah 5 artinya 4, 3, 2, 1 itu maka dia kita bulatkan ke bulat ke bawah. Karena angka di belakang koma adalah 9, maka 0,92 jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 1. Lalu, bagaimana dengan pembulatan ke persepuluhan terdekat? Karena yang kita akan ubah angka 9-nya, kita jadikan bulat ke atas atau bulat ke bawah. Karena yang diminta per 10. Kalau yang 0,92 itu adalah per 100. Kenapa? Karena ada 2 angka di belakang koma. Jika dijadikan per 10 maka kita jadikan 1 angka. Lalu kita lihat angka 9. Di belakangnya ada angka 2 ya.
Nah, 2 ini kurang dari 5. Maka 0,92 jika dibulatkan ke per 10 terdekat menjadi 0,9. Kenapa? Karena angka di belakang persepuluhannya itu ya, angka di belakang 9 itu adalah 2 kurang dari 5, maka jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 0,9. Baik, sekarang kita lihat yang bagian E, nomor 2 bagian E. Untuk pembulatan satuan terdekat dari 5,67, bukan 67 ya, karena 67 adalah 60-an 7 satuan. Tapi kalau koma itu artinya per. Angka per 10 adalah 6, per 100 adalah 7, per 1000 adalah nanti ada di belakang 7, karena itu nggak ada angka di belakang 7, maka Ibu beritahu per 10-nya adalah 6, per 100-nya adalah 7. Angka satuannya adalah 5. Nah, soal yang pertama adalah pembulatan kesatuan terdekat. Maka kita bulatkan angka 5-nya, lalu yang kita lihat angka di belakang 5-nya adalah 6. Maka jika kita lihat 6 itu angkanya lebih dari 5. 5 ke atas kita bulatkan menjadi bulat atas. Maka satuannya ini kan 5. Jika dibulatkan kesatuan terdekat menjadi 6. Jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat, per 10 berarti yang kita ubah adalah 6. Tapi yang kita lihat angka di belakang 6-nya adalah 7. Karena 7 juga lebih dari 5 ya, 5 ke atas, 5 ke atas, berarti kita bulat ke atas. 6-nya kita tambah 1 menjadi 7. Maka pembulatan ke persepuluhan terdekat menjadi 5,7. Baik, kita masuk ke nomor 3. Ibu mau jelaskan bagian A, B, G, H. Yang A dan B, kita lihat yang A-nya dulu. 28% jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Puluhan berarti ada 2 digit angka. Maka kita lihat angka 8, angka yang paling belakang. 8 ini adalah angka pembulatan ke atas ya, lebih dari 5. Maka jika dibulatkan ke atas menjadi 30%. Untuk yang B, kita lihat angka belakangnya adalah 1. Maka jika dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 40. Kenapa? Karena 1 kurang dari 5. Ingat, untuk rumus pembulatan, apabila angka 5 ke atas, maka nilai angka depannya kita tambah 1. Tapi jika bulat ke bawah, angkanya tetap atau tidak ditambah. Untuk nomor 3 bagian G dan H, 65. Coba 5 adalah angka bulat ke atas ya, 5 ke atas. Berarti berapa jika dibulatkan? Betul, menjadi 70%. Untuk yang H, bagaimana? Ini jika dibulatkan menjadi 100. Karena apa? Karena angka di belakang 9 juga angka 9. 9 itu lebih dari 5, maka bulat ke atas. Untuk nomor 4, sama cara pengerjaannya dengan nomor 2. Kalian masing-masingnya itu dibulatkan ke satuan terdekat. Angka satuan adalah angka yang di depan koma. Untuk nomor 5, kita cari masing-masing persentase. Yang sudah diketahui adalah persentase anak perempuan 43%. Karena seluruh pengunjungnya ada 100, berarti per 100. Anak laki-lakinya ada 38/100. Lalu sisanya adalah pengunjung dewasa. Maka pengunjung dewasa adalah seluruh pengunjungnya 100% dikurang pengunjung anak perempuan dan anak laki-laki. Lalu setelah itu yang kita bisa bagian B kita kerjakan. Kita bulatkan persentase setiap data pengunjung ke puluhan terdekat. Caranya ialah seperti cara nomor 3.
Baik anak-anakku semua, kalian mencoba kerjakan latihannya. Setelah itu baru nanti cocokkan dengan kunci jawaban dari teman yang kebagian tugas hari ini. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.